Bab 1272. Tidur bersama. Mile Ye dan Adelina Ye membuat kesepakatan. Mile Ye meminta Adelina Ye untuk mengikutinya, dan Adelina Ye membantunya. Keduanya saling membantu. Bisa dikatakan bahwa keduanya saling memanfaatkan. Keduanya tidak tinggal di langit berbintang. Mile Ye membawa Adelina Ye kembali ke alam semesta 5 dimensi. Sekarang alam semesta 5 dimensi sudah tampak baru. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan alam semesta 5 dimensi sudah melebihi alam semesta 6 dimensi. Tentu saja, masih ada jarak dengan dunia Tao, karena Master Escape pertama dunia Tao jauh lebih kuat daripada alam semesta 5 dimensi. Namun, dunia Tao saat ini juga tidak berani memandang rendah alam semesta 5 dimensi. Setelah Mile Ye membawa Adelina Ye kembali ke alam semesta 5 dimensi, dia segera menunjuk Adelina Ye sebagai tetua aliansi alam semesta 5 dimensi, dan Adelina Ye tidak terikat oleh siapapun di dalam aliansi 5 dimensi. Selain itu, Mile Ye mulai mengembangkan alam semesta 5 dimensi dengan sebisanya. Untuk melawan dunia Tao, dan menentang kerajaan Dewa Sumeru, hanya dengan dirinya sendiri tidak cukup, terutama bencana 5 dimensi. Itu adalah bencana besar. Ia harus menyatukan semua orang di alam semesta 5 dimensi, agar semua orang bisa bersatu melawan bencana itu. Pemikiran Mile Ye sangat sederhana, hanya dengan semua orang bersatu dan melewati bencana itu, semua orang akan lebih menghargai alam semesta 5 dimensi. Seperti halnya banyak orang di dunia, kalau mereka tidak pernah mengalami perang, mereka tidak akan tahu betapa berharganya kedamaian. Pada hari ini, Mile Ye datang bersama Adelina Ye ke kediaman Sapta. Di dalam, Adelina Ye menatap Sapta dan tidak mengatakan apa-apa. Sapta juga menatap Adelina Ye. Keduanya saling bertatapan. Mile Ye sedikit terkejut. Kalian saling kenal. Adelina Ye menggelengkan kepalanya, Sapta juga menggelengkan kepalanya. Mile Ye melihat ke Adelina Ye, lalu Adelina Ye melihat Sapta dengan tatapan rumit, orang reinkarnasi. Sapta berkata dengan santai, "Aku adalah diriku sendiri." Adelina Ye berpaling ke Mile Ye, "Kamu pergi saja." Mile Ye meragu sejenak, lalu mengangguk. Kalian mengobrol saja perlahan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di taman, Adelina Ye menatap Sapta. Hubunganmu dengannya sangat rumit. Sapta berjalan ke depan Adelina Ye. Dia tidak terlalu tinggi, tapi lebih tinggi daripada Adelina Ye. Dia menatap Adelina Ye. Aku merasa kamu sangat berbahaya. Adelina Ye duduk di batu bangku samping, lalu berkata, "Kamu ingin menekan dirimu yang lain, tapi kamu juga sangat dilema, karena kamu merasa itu adalah dirimu sendiri." Sapta menatap Adelina Ye, tapi tidak mengatakan apa-apa. Adelina Ye berkata lagi, "Kamu tidak bisa maju dalam Tao pedangmu karena kamu sedang dilema, tidak bisa melepaskan." Sapta terdiam. Adelina Ye melihat Sapta. Kenapa dilema? Siapa yang tidak punya masa lalu dan masa sekarang? Sapta menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin menjadi orang lain. Adelina Ye tersenyum. Mengapa kamu akan menjadi orang lain? Sapta melihat Adelina Ye, lalu Adelina Ye tersenyum dan berkata, "Itu sebenarnya juga dirimu. Kamu adalah dirimu. Kamu tidak akan berubah menjadi orang lain. Namun, kamu selalu lari, tidak berani menghadapi diri sendiri, dan kamu takut. Karena alasan itu, kamu tidak dapat berpikiran terbuka, sehingga Tao pedang dan tingkat alammu begitu rendah. Kalau tidak, Tao pedang dan tingkat alammu seharusnya lebih tinggi daripada orang itu." Sapta diam. Adelina Ye berkata lagi, "Sebenarnya, kamu tidak benar-benar orang yang reinkarnasi. Jadi kamu tidak perlu berpikir tentang apakah kamu akan berubah menjadi orang lain atau tidak.
Sabta diam. Adelina Ye berkata lagi, kalau kamu benar-benar ingin menjadi dirimu sendiri, kamu harus menghadapi semuanya, mengenal diri sendiri, dan menjadi dirimu sendiri. Setelah itu, ia berbalik dan pergi. Di dalam halaman, Sabta diam, dan lama tak bicara. Setelah Mileye meninggalkan halaman Sabta, ia menemui Ladia An. Dia memberikan cincin penyimpanan milik orang tua berpakaian putih itu ke Ladia An, ini untukmu. Ladia An menatap Mileye, ia menerima cincin penyimpanan, lalu berbalik dan menuju ke dalam ruangan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, kamu tidak bertanya apa itu. Ladia An melihat ke Mileye, tapi tidak berkata apa-apa. Mileye tersenyum tipis, ayo kita berkeliling. Ladia An mengangguk, baiklah. Di jalan berbatu, Mileye dan Ladia An berjalan perlahan. Ladia An sangat jarang berbicara, pada dasarnya tidak berbicara sama sekali. Mileye tiba-tiba berkata, aku masih ingat kota Kinceng. Kota Kinceng. Ladia An melihat Mileye, tapi tidak berkata apa-apa. Mereka bertemu di kota Kinceng, saat itu dia masih sarjana nasional An. Mileye berkata lagi, Nadia, Benetmo, Jeffrey dan yang lainnya, mereka semua sudah kembali ke kota Kinceng. Sebenarnya Mileye sudah mengirim orang untuk menjemput Nadia dan yang lainnya, tapi dia mendapat kabar bahwa mereka semua sudah kembali ke kota Kinceng. Saat mendapatkan berita ini, perasaan Mileye sangat rumit. Mileye tahu apa yang mereka maksud. Mileye berjalan terlalu cepat, sedangkan Nadia dan yang lainnya tidak dapat mengikutinya, sehingga mereka tidak memaksakan diri untuk mengikutinya. Hanya Ladia An dan Wina Lian yang dapat mengikutinya saat keluar dari kota Kinceng waktu itu. Ladia An terdiam. Memang benar, di jalan seni bela diri ini, orang yang mengikutinya semakin sedikit. Sekarang, hanya ada Ladia An, Wina Lian, dan Mileye. Mileye tiba-tiba berhenti berjalan, lalu berbalik menatap Ladia An sambil tersenyum. Dulu, ada seorang senior yang berkata padaku bahwa jalan seni bela diri itu sangat kesepian. Aku juga merasa begitu, karena semakin jauh kamu berjalan, bukan berarti teman dan keluargamu juga bisa ikut. Seringkali, semakin jauh kamu berjalan, semakin sedikit orang di sekitarmu. Apakah kamu tahu, aku kadang sangat takut suatu hari nanti aku berjalan dan kamu, Wina Lian, serta Lindsay tidak ada lagi. Kesepian. Jalan seni bela diri itu kesepian. Sebenarnya, tidak hanya Nadia dan Benetmo, Violin Wei, sang pelukis dan Serjan Mo serta yang lainnya juga. Banyak orang yang pernah berada di sisinya sekarang sudah pergi. Mileye tiba-tiba sangat takut menjadi tetua berpakaian putih yang berada di tempat sumber energi itu, pada akhirnya hanya tersisa dirinya sendiri. Setelah keluar dari sumber energi, alasan mengapa Mileye langsung kembali ke alam semesta 5 dimensi adalah karena dia ingin melihat Ladia An, Sabta dan Wina Lian. Ladia An tiba-tiba menggenggam tangan Mileye. Dia menatap Mileye dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Mileye menggenggam tangan Ladia An juga, dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas dukunganmu selama ini. Ladia An menggelengkan kepala, kamu masih Mileye yang kukenal, itu sudah cukup. Dia juga takut Mileye akan berubah menjadi orang lain seiring berjalannya waktu. Dia suka dengan pemuda yang bertemu dengannya di kota Kinceng. Sekarang, orang di depannya masih pemuda itu. Tentu saja, pemuda itu lebih dewasa dari sebelumnya. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, hei, kalian berpegangan tangan. Suara Wina Lian. Ladia An tanpa sadar melepaskan tangannya, tapi tangannya tetap digenggam erat oleh Mileye.
Mileye melihat ke Wina Lian dan tersenyum. Selamat, kamu telah lolos semi-escape. Wina Lian menggelengkan kepalanya, tapi aku belum bisa mengalahkanmu. Mileye mengerjapkan matanya. Aku ingin memberitahumu satu rahasia, apakah kamu mau dengar? Wina Lian agak penasaran, rahasia apa? Mileye menjawab dengan serius, kebetulan aku baru saja menembus tingkatan Tao Pedang. Sekarang aku bisa melenyapkan escape pertama dengan satu tangan. Orang sepertimu, aku bisa mengalahkan setidaknya 10. Ladiaan tersenyum, tapi segera kembali normal. Wina Lian menatap Mileye. Setelah berpikir sejenak, dia berteriak, kamu ini benar-benar. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pedang naga Asure dan mengejar Mileye. Mileye berbalik dan kabur. Melihat mereka berdua bertengkar di kejauhan, senyuman Ladiaan tiba-tiba naik. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga tiba di sebuah halaman kecil. Mileye mulai memasak, lalu mereka bertiga duduk di sekitar meja. Wina Lian menatap Mileye yang sedang memasak. Bandit Ye, kenapa hari ini kamu tiba-tiba mau memasak makanan untuk kami? Mileye tersenyum, kenapa? Kamu pikir aku punya rencana jahat? Wina Lian tersenyum dingin, tidak ada apa-apa tiba-tiba bersikap begitu baik, pasti ada udang di balik batu. Setelah itu, ia melihat ke Ladiaan, hati-hati, perasaanku mengatakan bahwa dia ingin tidur denganmu. Ladiaan tanpa ekspresi, mungkin dia ingin tidur denganmu. Wina Lian hendak mengatakan sesuatu, tapi Mileye tiba-tiba menyeringai, bagaimana kalau kita tidur bersama? Ranjangku cukup besar. Kedua wanita itu tiba-tiba melihat ke Mileye. Lalu Mileye merasa ada yang tidak beres, saat berikutnya sebuah pedang dan tombak panjang melesat datang. Setengah jam kemudian, Ladiaan dan Wina Lian mulai menutup diri. Karena Mileye sudah memberikan warisan dari tetua berpakaian putih kepada keduanya. Selain itu, Mileye juga memberikan isi kitab Taoisme kepada mereka berdua. Ladiaan sudah mencapai escape pertama, kitab Taoisme itu dapat memberinya bantuan yang sangat besar. Sementara Wina Lian, bakatnya juga tidak rendah. Dengan memiliki kitab Taoisme dan warisan dari tetua berambut putih itu, Mileye yakin bahwa dia pasti akan mengalami perubahan yang signifikan. Mileye datang ke kamar Jessica Guan. Saat ini Jessica Guan juga sudah mencapai escape pertama. Bakatnya tidak lebih lemah dari Ladiaan. Mileye mengeluarkan sebuah gulungan dan memberikannya kepada Jessica Guan, lalu Jessica Guan sedikit penasaran, apa ini? Mileye berkata, kitab Taoisme jilid ketiga, bacalah dan berikan padaku setelah selesai. Jessica terkejut, ini bagian dari kitab Taoisme. Mileye mengangguk. Jessica Guan berkata dengan suara gemetar, kamu benar-benar ingin memberikannya padaku. Mileye sedikit tak berdaya, apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Pada saat ini, perasaan Jessica sangat kompleks. Ini adalah kitab Taoisme. Kitab Taoisme yang membuat banyak orang gila. Namun Mileye memberikannya padanya untuk dibaca. Mileye berkata, aku pernah berjanji untuk membukakan ruang buku dan memperlihatkan kitab Taoisme padamu, tapi sekarang aku belum bisa membukanya. Jadi, aku akan memberikanmu salinan ini dulu, semoga bermanfaat untukmu. Jessica Guan menatap Mileye dan berkata, terima kasih. Setelah itu, dia mengambil kitab Taoisme dan ekspresinya terlihat sangat serius. Kitab Taoisme membuat dia sangat terpukau. Setelah beberapa saat, Jessica Guan mengembalikan kitab Taoisme ke Mileye dan berkata, aku sudah mengingatnya. Mileye berkata dengan serius, Nona Guan, hanya kamu sendiri yang boleh tahu. Kamu jangan menceritakannya kepada orang lain, kalau tidak kita akan habis.
Sekarang, Mileye hanya berani memberikan kitab Taoisme ini pada beberapa orang terdekat saja, karena dia tahu, kalau orang mengetahui bahwa dia memiliki 2 jilid kitab Taoisme, dia tidak berani membayangkannya. Jessica Guan mengangguk dan berkata, "Aku mengerti." Kemudian, dia menatap Mileye dan bertanya, "Kenapa kamu memberikan kitab Taoisme ini untukku?" Mileye berkata, "Bukankah aku sudah berjanji padamu?" Jessica Guan menatap Mileye, "Aku tak menyangka kamu akan menanggapinya dengan serius." Mileye tertawa, "Apakah itu menyentuh hatimu? Apakah kamu ingin membalasnya dengan menikah denganku?" Jessica Guan melirik Mileye, lalu berkata, "Kalau kamu tidak suka pada seorang wanita, maka jangan menggodanya, apakah kamu tahu?" Mileye bersambung.